tapi lebih ke momen yang kadang bikin bad mood mungkin terhadap klien. Ya dimarahinnya kayak, kamu ngapain sih buang-buang duit aja, buang-buang bahan aja gitu kan, digituin. Kamu ngapain gitu, kayak cuman kamu ngapain. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Patrick ya di sini, balik lagi di episode terbaru acara teman-teman. Nah, kita sekarang kedatangan tamu yang mungkin aku bilang agak unik ya dibanding yang kita pernah undang. Uniknya seperti apa nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam teman-teman. Jadi aku sekarang sama Kak Azwar. Halo. Kak Azwar. Hai, ya. Macet nggak ke sini? Aman, lancar. Aman, karena lancar ya. Ternyata cukup dekat, sangat dekat. Iya, sangat dekat. Kak Azwar lagi cosplay jadi apa hari ini? Untuk hari ini aku lagi cosplay jadi Noe Archiviste. Nah, ini dia karakter dari anime Vanitas no Carte. Oh iya, oke. Kalau Kak Azwar sendiri cosplay itu udah lama kah? Kayaknya sih bisa bilang udah cukup lama ya. Aku mulai cosplay pada tahun 2018. 2018? Iya. Oke, tapi bocoran nih ya yang datang ke aku nih, katanya Kak Azwar nih jago banget make up nih. Iya, bisa dibilang begitu. Cuman aku masih belajar juga kok. Kalau cosplay sama make up sebenarnya duluan mana? Make up duluan. Make up duluan? Oh oke. Berarti sebelum cosplay nge-make up apa nih? Dulu itu jadi waktu sebelum aku mulai kenal cosplay, aku nih lebih ke make up, yaitu make upnya ke arah make up SFX atau face painting gitu. Dan SFX itu sendiri contohnya semacam kayak make up horor gitu, kayak misalkan kayak Falak misalkan yang lagi booming. Iya. Nah itu Falak, kayak itu aku bikin face paintingnya, atau mungkin kayak monster yang berdarah atau mungkin zombie. Nah itu aku awal mulainya dari situ pas kelas 5 SD. 5 SD? Iya, jadi itu sebelum 2018 ya, karena belum mulai cosplay. Oke. Gua 5 SD masih main bola, nggak mikirin make upan. Kalau make up sendiri itu terinspirasinya dari mana, Kak Azwar? Sebenarnya make up tuh awalnya aku nyoba-nyoba karena penasaran gitu. Jadi kan dulu tuh aku waktu kecil suka dicekokin film horor gitu. Terus akhirnya aku ngerasa kayak penasaran gitu. Gimana ya cara bikin kayak gitu-gitu berdarah-darah. Akhirnya tuh nemu di YouTube. Oh ternyata pakai gini. Akhirnya nyoba-nyoba pakai lem gitu. Karena salah satu bahan utama untuk make up SFX itu adalah lem. Nah cuman waktu itu kan aku masih 5 SD ya. Aku belum bisa beli gitu, belum ada duit gitu ya. Jadi aku pakai bahan-bahan yang termurah dan random gitu. Kayak misalkan lemnya tuh aku pakai dari lem Fox. Ya itu yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk di muka gitu. Lem Fox. Terus untuk darah-darahnya kan aku cari yang merah apa ya gitu. Aku pakai saus sambal lah. Bereksperimen ya jadi. Iya benar. Saus sambal tuh aku campur sama kecap gitu kan, biar agak coklat agak gelap-gelap gitu. Iya. Jadi akhirnya gitu sih. Ya, namanya anak SD ya. Kan kita bereksperimen ya jadinya. Oh gitu. Berarti nyambung ke cosplaynya kenapa? Nyambung ke cosplaynya jadi waktu SMP, pas mulai SMP nih. SMP itu aku kayak mulai jadi wibu gitu. Mulai jadi wibu tuh karena anime Tokyo Ghoul. Tapi wibu psikopat nih. Tapi kalau misalkan emang suka, apalagi suka horor ya kan, make upnya Tokyo Ghoul kan kayaknya iya pasti paham. Nah sih. dari situ awalnya aku masih belum kayak into cosplay banget kan. Karena aku masih cuman make up doang. Di salah satu makeup content creator itu ada yang bikin face painting topengnya Kaneki. Topengnya Kaneki tapi dibuatnya pakai face paint, digambar gitu. Bukan pakai properti gitu, bukan. Jadi kayak kita gambar pakai face paint gitu. Mantap. Jadi akhirnya aku kayak nyoba-nyoba, terus akhirnya aku beli wig. Itu pertama kali aku beli wig warna putih dong tentunya. Kan Kaneki warna putih ya. Kaneki warna putih. Nah akhirnya beli wig, terus kayak nyoba-nyoba, asik juga nih, kayak
apa ya, menarik gitu lah aku membawanya. Oh, Tokyo Ghoul berarti pertamanya ya. Terus lanjut ke Shingeki no Kyojin. Oke. Iya. Shingeki no Kyojin itu aku tertarik untuk bikin Titannya karena di situ ada yang bikin makeup content creator, ada yang bikin face painting ala-ala Titannya, kayak terutama kolosal Titan. Oh iya, si ini apa? Otot-ototnya gitu kan. Iya. Itu sangat possible, sangat bisa dibuat dengan face painting gitu. Oh gitu. Boleh di-spill gak siapa sih karakter lagi namanya, content creatornya siapa itu? Content creator tuh waktu itu siapa ya? Atau emang gara-gara kalau yang Colossal Titan belum ada sih. Waktu itu kayak dari Titan lain gitu. Tapi kalau salah satu yang inspirasi aku saat itu ada Elimax SFX dan juga Pink Stylist. Oke. Nah itu mereka face painter juga. Mereka keren-keren banget SFX make-up-nya gitu. Oh, SFX make-up ya berarti ya. Betul. Beda nggak sih sama make-up yang biasa, bukan biasa ya, apa namanya? Make-up yang buat foundation gitu-gitu, buat makeup biasa itu beda berarti ya sama beda SFX? Dong, beda banget. Kalau misalkan SFX itu kan dia ingin membuat bentukan baru gitu. Kayak lebih ke arah mungkin bikin kulit baru atau mungkin bikin bagian tubuh baru gitu. Itu SFX karena bahan dasar utamanya sendiri kalau SFX pasti akan menggunakan lem. Salah satu lemnya itu namanya liquid latex. Oh itu berarti bahan yang pentingnya ya? Iya, bahan pentingnya pasti pakai lem. Nah, lem itu namanya liquid latex. Kalau nggak liquid latex bisa juga pakai gelatin dan ada buat bikin prostetik dan lain-lain gitu. Oh, Makanya sangat jauh berbeda. Gitu. Kalau sebetulnya aku dulu pernah aku pernah bantuin temen proyekan gitu. Bikin film zombie. Nah, aku di make upin zombie itu pakai tisu, itu termasuk SFX. Iya, termasuk. Termasuk. Jadi tisunya itu sebagai kulit pengganti yang akan ditempelkan kulit. Kan nanti kan tisunya ditempelin ke muka, terus kita lapisin lagi pakai lem. Nanti pas kering itu dia bakalan teksturnya kayak kulit gitu. Baru nanti tinggal diwarnain sesuai dengan warna kulit gitu. Oh ya, wah knowledge-nya banyak ya Kak Azwar. Udah sering bereksperimen kayaknya. Iya, sampai muka breakout jerawatan pas SMP SMA. Tapi emang make up kan cocok-cocokan ya berarti ya. Sama nyesuaiin sama jenis kulitnya Kak Azwar kayak apa. Berarti itu selama nyoba-nyobain ke muka Kak Azwar sendiri ke. Iyalah. Iya juga ya. Aku waktu saat itu kayak masih belum memikirkan untuk make upin orang soalnya. Jadi kayak untuk diri sendiri aja. Iya. Tapi yang Kaneki terus yang Titan itu sempat bikin nggak? Bikin sempat. Oh sempat bikin? Iya. Cuman kalau yang Kaneki kayaknya udah aku arsip. Karena hasilnya agak jelek ya. Tapi kalau yang kan itu pertama. Iya, masih pertama. Tapi kalau misalkan yang Titan aku masih ada postingannya. Oh, oke. Nanti kita izin, insert ya. Kita izin ambil gambarnya buat ditunjukin. Berarti anime pertama Tokyo Ghoul. Tapi sebelum itu pernah nonton anime gak? Pernah. Oh pernah. Tentu saja Naruto. Iya itu. Naruto di Global TV ya. Iya itu yang nggak tamat-tamat. Ya tapi emang anime sejuta umat sih Naruto ya. Apalagi Naruto, Shinchan, Doraemon. Ya sumuran kita gitu. Ninja Hattori gitu. Berarti kalau Kak Azwar sekarang sibuknya apa nih? Untuk sekarang aku masih kuliah. Aku masih semester 3. Oh masih semester 3. Kuliah apa Kak Azwar? Farmasi jurusannya. Farmasi? Iya. Ini agak-agak nyambung sih. Gak tahu ya, menurut gue sih gak nyambung. Sebenarnya cukup nyambung loh. Oh cukup nyambung? Oke, nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Nah, nyambungnya tuh sama farmasi adalah kosmetiknya. Jadi di dalam kosmetik itu kan banyak ingredients gitu kan. Oke, benar. Nah disitulah farmasi dan kosmetik itu sangat terhubung gitu. Makanya aku lanjutin farmasi karena pas SMK pun aku udah farmasi juga. Makanya aku lanjut S1-nya farmasi dan inginnya sih kalau amin lancar, aku ingin menekuni ke kosmetikologi. Kosmetikologi. Iya, itu kosmetikologi. Apa tuh? Kosmetikologi itu apa tuh? Aku belum terlalu searching lebih jauh juga ya. Tapi intinya yang aku
pahami kosmetikologi itu mempelajari tentang ingredients kosmetik itu seperti apa, cara buat kosmetik nanti seperti apa, kayak dari packaging, mempelajari ingredientsnya gitu. Karena jujur aku baru denger sih kosmetikologi, aku baru denger. Itu masuk ke farmasi juga nanti. Berarti emang sengaja kuliah masuk farmasi buat make up atau gimana nih? Awalnya kan karena SMK farmasi itu sebenarnya saran dari kakak sih. Awal aku pengen keperawatan biar ke dokter, cuman kayak akhirnya pas keperawatan tuh kayak kakak aku nyaranin ambil farmasi aja deh gini-gini. Ya udah aku ambil farmasi dong akhirnya. Terus akhirnya sempat gap year aku karena kerja dulu. Akhirnya baru deh kuliah. Gitu. Ini agak unik ya. Menurut aku sih unik sih farmasi make up. Maksudnya dipikirkan sampai seperti itu gitu. Ternyata ya benar ada hubungannya juga ternyata. Kalau Kak Azwar sendiri belajar make up itu dari siapa? Atau ikut komunitas kah? Atau otodidak dari YouTube terus coba-coba di muka sendiri gitu. Ini buat teman-teman yang nggak belajar tuh ada YouTube sekarang. Semua tuh bisa. Sekarang TikTok lebih gampang lagi. Iya, TikTok di juga. TikTok banyak banget tutorial. Tuh, makanya kalau kalian pada nggak mulai tuh kadang bingung. Padahal kan sumber banyak ya sekarang ya. Tinggal niatnya aja sih emang yang susah. Ya, tinggal niatnya aja. Berarti nggak pernah ikut kursus atau apa gitu, nggak pernah? Kursus nggak pernah, tapi aku pengen banget sih kalau ada kesempatan. Iya. Wow. Sendiri ya. Berarti kiblatnya lebih ke ini ya. Apa ya aku bilang? Ya SFX tadi ya. Ya ke make up lah ini. Iya, make up sih, benar. Kalau selama ini nih Kak Azwar cosplay, boleh ditaruh. Takut panas. Takut jatuh. Takut jatuh. Selama Kak Azwar jangan cosplay deh, selama Kak Azwar menekuni bidang make up ini gitu. Bereksperimen lah. Paling susah tuh make up bikin apa? Make upnya siapa menurut Kak Azwar? Paling susah tuh bikin make up face painting. Face painting. Pokoknya yang berface paint gitu, karena kalau misalkan yang dari berface painting itu kan perlu ada bikin konsepnya. Konsepnya tuh dimana harus mikirin liningnya dulu, liningnya kayak gimana ya, takut kegedean atau kekecilan gitu. Terus yang kedua selain dari lining itu pemilihan warna, terus shading dan highlighting. Nah itu kayak itu udah bikin pusing. Kadang aku sekarang face painting tuh yang bikin males ya itu. Kadang ngekonsep aja udah pusing dulu. Iya benar. Jadi aku males kalau bikin face painting, kecuali kalau lagi mood benar. Baru aku langsung bikin face painting gitu. Ya, semua seniman seperti itu ya. Kalau misalkan lagi nggak mood susah tahu. Harus mood banget. Harus mood. Berarti sekarang bisa dong kayak ngelihat misal ibaratnya ada face painting, terus Kak Azwar ngeliat ini butuh ini bisa. Berarti paham ya? Maksudnya pengen bikin sesuatu gitu. Jadi ngelihat misalkan ada contoh face painting nih, gambar siapa gitu misalkan. Berarti Kak Azwar kayak ngeliat itu, ini tuh pakai ini, pakai ini gitu bisa ya? Bisa nentuin gitu kayak ini banyak ini. Kalau untuk menentukan bahan bisa, tapi kalau untuk kayak pengen bikinnya seperti apa itu kayak aku harus mengira-ngira dulu sih. Karena yang masih belum aku bisa itu kalau dalam face painting itu yang realistik. Kalau bikin face painting yang realistik, jujur aku masih belum terlalu bisa banget. Realistik tuh yang gimana sih? Realistik tuh kayak makeup ilusi sebenarnya. Kayak misalkan gambar wajah orang di muka atau mungkin gambar wajah orang di badan gitu. Itu aku yang masih kurang bisa karena buat gambar anatominya tuh susah gitu. Iya, paham. Di situ aku masih kurang bisa. Tapi kalau misalkan yang lebih ke abstrak atau mungkin lebih kayak ke monster gitu ya, itu mungkin masih possible, aku masih bisa gitu. Oke, aku mau tanya tentang cosplaynya nih Kak Azwar. Kalau Kak Azwar cosplay itu milih karakternya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan make upnya? Aku seneng nih sama make upnya bisa gini atau ada pertimbangan lain? Kalau aku yang pasti aku harus suka dulu ya karakternya kayak apa. Betul. Jadi kayak aku ngelihat
karakteristiknya gimana gitu. Kalau dari karakteristik karakter sendiri aku lebih suka sama karakter yang soft boy Oke, atau oke. ya soft boy ikemen yang Ikemen. manis-manis gitu lah ya. Ya, Terus oke. yang kedua, aku kadang bisa memperhatikan dari warna kulit sih. Oh, Karena oke. terutama yang warna kulitnya tan. Karena kan kulit aku udah tan nih ya. Nah Oh, kalau kulit aku udah tan kayak ini Noe nih. Iya. Noe dia tuh soft boy kulitnya tan. Jadi kayak karakter gue banget nih, gue pengen jadi dia gitu. Ngerasa ini cocok nih gitu. Iya, aku suka sama Noe karena kayak karakteristiknya, terus warna kulitnya. Aku rasa ini kalau aku cosplay aku bakalan nyaman gitu cosplay jadi dia. Oke. Begitu. Oke, begitu. Kalau misalkan Kak Azwar nih datang ke event gitu, kadang kan event kita nggak tahu ya panas lah terus durasinya lama, itu supaya ngatasin make upnya bertahan itu ada tipsnya nggak? Ada caranya nggak? Ada, tentu saja ada. Oke, apa nih? Yang kalau untuk tips biar makeup lebih tahan lama ya, itu pertama-tama kalau ada dari aku sendiri pribadi, aku akan melakukan skin preparation dulu. Skin preparation tuh apa? Jadi pastikan harus kalian dilakukan? pakai skincare dulu biasanya. Oke. Jadi kayak pakai skincare, pakai pelembab, pakai toner dan lain-lain yang biasa kalian pakai. Kalau misalkan udah, jangan lupa pakai sunscreen di akhirnya. Oh, sunscreen perlu? Iya, perlu dong. Oh. Karena kan untuk melindungi kulit dari sinar UV gitu. Iya. Terus kalau misalkan udah pakai sunscreen, pastiin kayak misalkan dari foundation, bedak, itu sesuai dengan kebutuhan kulit kalian gitu. Oke. Jadi kan foundation, bedak itu kan ada yang diperkhususkan untuk yang kulitnya berminyak, kering atau mungkin kombinasi. Jadi carilah produk yang cocok gitu. Dan yang terakhir itu setting spray. Setting spray itu menurutku lumayan cukup mengaruh. Jadi kayak misalkan makeupnya udah selesai terus di spray gitu. Jadi ada kayak spray khusus makeup gitu. Itu fungsinya untuk mengunci makeup, kayak bisa dibilang untuk mengunci makeup gitu. Oke, baru tahu sih. Iya. Untuk mengunci makeup, kalau misalkan udah, baru aku biasa suka langsung kasih powder lagi, kayak biar lebih pakem gitu lah. Iya. Kalau aku kayak gitu. Jadi ini selama produk yang kalian pilih tepat, skin preparationnya juga udah bagus, terus teknik yang digunakannya juga benar, pasti makeup kalian tuh aman tahan lama gitu. Kecuali mungkin ya kalau misalkan kayak di bagian yang emang suka parah banget berminyaknya, kayak misalkan aku sebagian sini tuh sangat amat berminyak terusan. Iya, sama sih aku juga. Jadi kayak mau sebagus apapun yang aku lakukan pasti akan berminyak gitu, dan pasti akan hilang setelah 5 jam. Oke. Jadi ya itu wajar karena itu make up bukan kulit asli kita. Paham. Jadi emang butuh touch up dan itu wajar gitu. Kita harus mewajarkan itu semua. Iya. Berarti jangan malas touch up juga ya. Iya. Kalau misalnya udah sekiranya dilihat udah kayak harus touch up nih ya. Kenapa? Iya, berarti harus touch up. Oke. Tapi kalau make up sendiri nih Kak Azwar, itu ada kompetisinya nggak sih? Lomba merias gitu? Ada. Biasanya banyak IO atau event-event yang bikin kompetisi makeup itu biasanya suka ada kok. Gitu. Aku pernah ikutan kayak makeup kompetisi dari salah satu kampus. Nah itu kayak, jadi nanti biasanya si event ini akan ngasih eventnya itu sesuai tema gitu. Kayak misalkan temanya birthday party gitu. Berarti kita harus makeup sesuai kayak yang birthday party gitu. Bisa dari face painting pun juga bisa kayak gitu. Jadi ada lombanya. Sering berarti ikut lomba? Dulu lumayan, tapi sekarang sudah jarang. Sekarang emang lebih ke cosplay. Gitu. Kalau dulu sering lumayan. Pernah ikut lomba apa aja nih kalau boleh tahu? Waktu dulu tuh pernah ikut lomba yang paling sering sih di Halloween sih biasanya. Halloween, iya. Halloween itu paling sering. Terus sama waktu itu yang dari salah satu kampus yang aku bilang, itu dia temanya Wonderland gitu. Wonderland apa gitu. Jadi aku bikin make upnya itu
cashier cat inspire makeup look. Tahu gak cashier cat? Iya, yang mulutnya gede. Iya, yang di Alice itu kan. Iya, iya. Aku bikin kayak inspire gitu. Gitu. Oke. Juara dong atau kalau yang cashier cat itu tidak, tapi pernah juara yang di Halloween. Yang di Halloween aku pernah juara sekali itu 2 kali pernah. Itu berapa lama setelah belajar make up lombanya? Pas masih make upnya itu. Tapi kamu kan udah lama ya make upnya ya, udah dari kelas 5 SD ya. Aku ingatnya cosplay kan baru 2018 ya berarti ya. Cosplay baru 2018. Iya. Rame ya maksudnya make up. Tapi kalau menurut Kak Azwar nih ya, cosplay itu perlu make up nggak atau nggak disebut cosplay nggak sih kalau nggak make up? Sebenarnya kalau menurut aku ya, Iya. Kalau menurut aku sih perlu, tapi ya aku tidak bisa memaksakan karena namanya aja kan cosplay, costume play. Jadi walaupun kalian gak make up pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi pastikan kalian pakai wig dan kostum yang sesuai dengan karakternya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan gak make up pun ya nggak apa-apa, selama kalian udah cosplay dan kalian merasa senang dengan cosplay itu, ya udah itu cukup. Tapi kalau kalian pengen lebih totalis, gunakanlah makeup gitu. Ya berarti saya harus make up juga ya. Gas. Tapi kalau menurut Kak Azwar sendiri nih, make up yang bagus itu perlu menghabiskan berapa budgetnya kira-kira? Atau tergantung semua itu? Tergantung sih. Ya? Sebenarnya ya, kalau make up itu menurutku produk lokal kita di Indonesia ini udah banyak yang bagus loh. Kalau soalnya banyak orang yang ngira produk luar tuh lebih bagus gitu. Nyatanya enggak. Sebenarnya produk di Indo pun udah banyak yang bagus. Udah banyak banget yang bagus produk di Indonesia tuh. Jadi kalau misalkan soal budget untuk full face pun ya, kalian siapin aja 300 deh. 300-500 ribu paling aman gitu. Itu udah cukup sebenarnya. Bisa ya berarti budget segitu ya? Bisa dong. Tinggal kayak pinter-pinter milih produknya aja. Tapi iya sih kadang kan ya namanya marketing kan kadang kita juga kemakan kan sama brand-brand luar. Padahal kalau kita ngulik kan kayak yang padahal ada nih yang ibaratnya punya lokal tapi kualitasnya juga oke gitu kan. Banyak yang udah bagus. 300 sampai 500 ribu. Kalau Kak Azwar sendiri pernah paling mahal ngabisin berapa buat untuk satu produk? Satu project gitu, satu karakter lah istilahnya. Satu project. Ya. Berapa ya? Kalau misalkan satu project kayaknya akan sangat gede sih. Satu karakter deh, satu karakter aja. Satu karakter. Iya. Ya 500 ribuan, 600-700 ribuan. Karena produk makeup yang aku pakai pun rata-rata lokal drugstore. Lokal. Kalau project berapa? Emang habis berapa besar itu? Kalau project waktu itu pernah 1,5. 1,5an lah, sekitar segitu. Tapi itu Kak Azwar puas dengan hasilnya? Ya, cukup puas. Soalnya ini kan kayak udah yang dulu-dulu banget ya. Jadi ya pada saat itu puas-puas saja. Jangan kalau dilihat sekarang. Ya berarti itu artinya Kak Azwar berkembang. Maksudnya tahu nih yang dulu tuh kurang ini. Kayak udah mengetahui harusnya gue salah di situ. Iya, bagus. Ada ini nggak Kak Azwar momen apa ya dibilangnya momen yang menurut Kak Azwar unik gitu waktu make up, ada nggak? Atau mungkin lucu atau mungkin yang aneh? Unik sih, momen unik kayaknya nggak ada, tapi lebih ke momen yang kadang bikin bad mood mungkin terhadap klien gitu. Kenapa mungkin kayak ya beberapa klien gitu ya, ada yang misalkan terutama yang ibu-ibu tua-tua gitu ya. Iya, oke. Jadi kadang kenapa tuh? Ini dia banyak komplainnya misalkan gitu ya. Cuman ya sebagai MWAP untuk bekerja di sana kan kita harus profesional, jadi kayak baik. Cuman ya udah gitu. Berarti Kak Azwar tuh
ini Aduh. MUA juga ya? Iya, aku MUA juga tapi masih freelance gitu. Masih freelance. Buat nambah-nambah. Oke, kalau tadi yang ibu-ibu tua itu bukan buat cosplay kan? Enggak, bukan. Jadi itu makeup normis tentunya. Oh iya, makeup normis. Oke. Ya mana tahu ada yang support anaknya pengen makeup juga. Tapi Oke. aku enjoy kok untuk melakukan itu. Karena kayak aku emang suka makeup dan kayak walaupun emang ada lah pahit-pahitnya tapi aku tetap enjoy melakukannya. Ya. Oke. Berarti bisa di call untuk MUA gitu bisa ya dong. Kak? Oke. Nanti Bisa kalau teman-teman dong. butuh nih ya, siapa tahu nih ada yang mau belajar juga bisa ya sama Bisa. Kak Azwar belajar. Atau enggak kayak kalau pengen tanya-tanya atau apa, feel free for ask me in DM. Cosplayer tuh baik-baik ya, pada terbuka pikirannya, pada mau ngajarin. Makanya kalau malu bertanya ya Sesat di jalan. kalau sekarang sih tanya Google Maps. Oke. Kak, aku mau nanya tapi ini mungkin agak bukan sensitif ya, cuman agak inilah. Kan Kak Azwar cowok ya, tapi belajar make up gitu, itu pernah dapat omongan nggak dari orang-orang sekitar lah? Oke, kalau soal kritik dari omongan gitu ya, pernah, tentu saja pernah. Oke. Terutama waktu awal-awal mulai makeup gitu ya. Dari keluarga dulu deh gitu. Oke. Dari keluarga tentu saja pernah. Awalnya tuh aku kalau waktu kecil gitu ya, masih SD, SMP gitu, makeup tuh awalnya aku diem-diem gitu. Oh nggak bilang? Iya, nggak bilang. Oke. Walaupun makeup SFX gitu. Tapi aku tetap makeupnya diem-diem dulu. Terus akhirnya sempat ketahuan, ya dimarahinnya kayak, kamu ngapain sih buang-buang duit aja, buang-buang bahan aja gitu kan, digituin. Terus ya tapi aku nakal. Tetap nyobain. Iya, jadi aku cuma tetap nyobain karena kayak aku ngerasa itu menarik gitu. Akhirnya kayak aku terus-terusin. Terus suatu hari tuh ada lomba. Iya. Ada lomba dan aku bisa menang lombanya. Aku tunjukin ke keluarga aku, ke mama aku terutama. Nih ma, aku menang loh gitu. Oh aku seneng dong. Terus besoknya aku lakuin lagi makeup ya. Akhirnya mama aku kayak ya udahlah. Gitu. Okay. Karena aku udah bisa menunjukkan ada hasil gitu. Iya benar. Ya tapi emang kebanyakan orang seperti itu kan. Kelihat kita belum, ya masih berusaha untuk mencapai sesuatu kan pasti kayak lu ngapain. Tapi begitu kita udah berhasil nih, pasti orang kayak yang oh ya udah gitu. Bisa. Dia bisa. Kalau dari keluarga sih gitu. Kalau misalkan dari orang-orang sekitar sih, sebenarnya kalau dari orang sekitar yang aku rasa mereka nggak yang ngekritik gimana-gimana banget. Kalau orang sekitar dari kayak tetangga aku gitu ya. Paling mereka lebih waktu awal-awal ngelihat kayak kamu ngapain gitu. Kayak cuman kamu ngapain? Pengen pentas di mana gitu. Kayak gitu. Pentas. Paling cuman kayak gitu aja sih kan. Aku kayak udah bodo amat gitu. Aku berusaha untuk tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Jadi kayak aku merasa masih biasa-biasa aja gitu. Iya. Tapi emang kadang emang harus kayak gitu sih, maksudnya kayak rada bodo amat gitu kan. Kan kita pengen mengejar apa yang ya mimpi lah itu istilahnya ya. Kadang kalau terlalu banyak dengerin omongan orang juga capek. Capek sendiri nanggepinnya. Tidak usah dipikirkan. Iya. Oke, kalau ini Kak, tips buat temen-temen nih yang mau belajar make up apa? Hal yang harus disiapkan tuh apa? Niat yang pertama. Yes. Sumpah, niat itu menurut aku yang paling susah gitu. Karena kalau niatnya setengah-setengah ya pasti gak akan jalan gitu. Karena aku sendiri pun untuk melakukan sebuah hal baru, apalagi belajar ya, kalau aku niatnya gak ini ya aku pasti nanti gitu, gak dilakukan. Terus yang kedua, kalau buat belajar makeup tentu saja harus nyiapin budget ya. Nah budgetnya kalau saran aku buat yang baru-baru pengen mulai makeup, beli yang murah-murah dulu lah, nggak apa-apa. Kayak yang penting produknya cukup oke gitu. Kayak banyak kok sekarang ya udah kayak di bawah 50.000 pun ada kosmetik gitu yang murah. Iya. Terus habis itu ya emang harus banyak latihan gitu. Banyak latihan, nontonin di YouTube, TikTok, banyak kok sekarang video tutorial untuk yang beginner atau buat newbie gitu. Iya, banyak ya sumbernya. Jadi emang harus banyak latihan gitu, harus banyak latihan. Iya.
Kalau Kak Azwar pertama dapat job buat nge-make upin itu kapan? Pas tahun 2018 pas aku cosplay. Oh, 2018 pas aku cosplay. Dan itu sekalian banget aku cosplay pertama kali di event. cosplay pertama kali di event. Di event. Oke, Dan oke. nama eventnya itu adalah Anichisai. Oh, Itu event iya, ini bisa iya. event Indonesia event di Jepangan terbesar di Indonesia saat itu. Di Blok M. Oke. Saat itu aku kayak baru banget turun, dan di situ klien pertama aku. Dan cuma make upin satu orang sih. Oke, itu make upin buat cosplayer lagi? Iya, buat cosplayer. Oke. Langsung dapat job ya. Iya. Turun sekali langsung Iya, dapat jadi job. anak hilang tapi aku di situ. Karena saat itu aku belum ada kenalan. Kan aku kan masih kayak baru banget nih di cosplay 2018. Iya. Aku udah gak ada kenalan, turunnya di event gede Blok M. Jadi anak hilang deh aku di situ di Blok M. Tapi yang bikin Kak Azwar niat datang untuk cosplay itu apa sih? Penasaran aja sih. Penasaran aja. Iya, kayak pengen nyoba gitu. Iya. Dan kayak bisa menjadi karakter yang kita sukai, menurutku menarik gitu. Oke. Ini pertanyaan yang mungkin cowok banyak nanya nih ya. Mungkin aku juga nanyain sih. Cowok perlu skincarean ya? Perlu dong. Kalau misalkan emang kalian pengen mukanya glowing, bagus, tidak berjerawat gitu ya. Skincare perlu banget. Karena skincare itu bukan cuma buat cewek. Skincare itu kan perawatan untuk wajah gitu. Iya, benar. Bukan untuk apa ya? Kayak kosmetik gitulah. Iya. Kalau skincare kan untuk perawatan wajah gitu. Jadi mau perlu cewek, mau cowok, mau apa kek Iya. butuh. Iya, lu pada wibu jangan pada skeptis ya. Cowok-cowok nggak perlu. Rawat dulu, jangan waifu aja Ayo terus. ibu glow up sekarang. Iya, harus glow up. Jangan pengennya ngelihat cosplayer aja pada bagus ya. Lu dulu glow up dulu. Datang ke event pakai parfum. Anti bau bawang. Iya, anti bau bawang. Perlulah merawat diri sendiri, wajah, badan, pakai deodoran, ya. Ya sama. Saya juga pakai deodoran kok, tenang aja. Oke. Kalau target Kak Azwar ke depan nih di make up, di cosplay itu apa targetnya? Targetnya sejujurnya aku kalau cosplay dan make up belum ada target yang gimana. Karena ini kan akan terjunnya ke entertainment ya nggak sih? Iya, betul. Karena untuk saat ini aku masih kepikirannya tentang ke kuliah aku dulu. Oke, beresin dulu sekolah aku pengen beresin dulu sekolah, terus aku ngambil profesi dulu apoteker. Baru udah habis itu baru deh aku akan menentukan ingin ke entertainment atau gimana. Tapi sempat terpikir di selak beluk aku tuh aku pengen punya brand sendiri. Pengen bikin apa? Pengen bikin brand kosmetik sendiri ya. Amin. Kenapa tidak? Kalau bisa kenapa enggak? Amin. Aku pengen banget gitu, kayak mikir aku rasa ini akan ada kesempatan yang cukup lancar gitu. Maksudnya cukup yes. lurus gitu loh, Yeah, sejalan dengan apa yang aku lakukan. Dimana aku berharap bisa kayak misalkan bikin ya brand kosmetik sendiri gitu. Keren. Bisa atau mungkin gak harus bikin brand kosmetik sendiri deh. Aku bekerja di salah satu pabrik kosmetik sebagai farmasi atau scientist pun aku udah seneng gitu. Itu yang aku pengen tuju untuk saat ini, ke arah situ. Keren. Tepuk tangan dulu buat Kak Azwar. Mimpi yang sangat luar biasa ya. Itu cita-cita tuh harus kayak gitu teman-teman ya. Amin ya, didoakan ya, semoga lancar ya. Amin. Semoga nanti 5 tahun lagi kita ada Azwar brand apalah itu namanya, gak tahu. Ya 5 tahun kecepatan deh. Kecepatan ya. Gak ada yang tahu, siapa tahu nanti kalau emang dipermudah jalannya. Amin ya. Semoga nanti tercapai lah, pasti harus. Kalau hal yang mau disampaikan nih untuk teman-teman cosplayer apa?
Pesan-pesan. Pesan-pesan untuk teman-teman cosplayer, semangat cosplaynya, terus have fun dengan cosplay kalian, jangan terlalu tertuju dengan engagement, karena jujur kalau cosplay kalian kepikiran tentang engagement dan ternyata tidak sesuai dengan harapan, itu menurut aku kalau di aku sendiri kadang suka bikin stres gitu. Ya, tekanan, Iya, pressure ya. pressure gitu. banget. Betul. Jadi cobalah untuk cosplay karena mencintai karakternya dan kamu pengen have fun dengan cosplay itu sebagai hobi kamu gitu. Iya. Tapi Kasor nggak akan berhenti cosplay kan? Sambil ngelanjutin kuliah nggak Tentu akan? aku sih nggak ada untuk niatan untuk berhenti ya. Mungkin hiatus ada. Oke. Karena kuliah aku yakin kayak di semester 5 aku akan sangat padat dengan kuliah, jadi aku sudah mempersiapkan diri untuk hiatus dulu. Iya. Tapi ya kadang harus fokus dulu di satu tempat ya. Ya, itulah. Begitulah kehidupan. Kenapa aku jadi cosplayer ya? Tapi pernah kepikiran gak sih sama Kak Azwar kalau aku bakal nyoba cosplay gitu, pernah kepikiran gak? Enggak ya? Kepikiran apa? Kepikiran kayak pernah aku mau turun event, aku mau cosplay gitu, pernah kepikiran gak sih dulu? Atau cuman selewat-selewat aja gitu? Dulu awalnya kayak cuman make up aja kan, pengennya tuh di rumah aja. Oke. Terus karena mungkin yang bikin aku pengen ke event itu karena saat itu aku main Facebook. Dan dulu tuh cosplayer tuh pada aktifnya di Facebook. Iya benar. Nah kan terus aku nge-add random cosplayer gitu. Terus mereka kayak nge-upload foto suatu event gitu. Akhirnya di situ mungkin akan yang menumbuhkan rasa penasaran aku, gimana sih rasanya untuk terjun ke event tuh, dan akhirnya aku ke event tuh. Gitu. Oke. Menarik. Kak Azwar boleh promosiin IG-nya atau mungkin MU Anya Kakak, boleh? Silakan. Kalau untuk Instagram aku @azwar_sfx, dan untuk makeup portfolio aku, atau mungkin aku juga bisa open commission styling week, itu portofolionya ada di @do.by.az. Oke. Lalu untuk TikTok war.fx. Oke, nanti kita taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Oh, bisa styling week juga berarti? Iya bisa, cuman nggak yang ribet-ribet gitu. Maksudnya kayak masih ya semi hard styling masih bisa. Oke. Kita banyak week soalnya di sana kalau mau dicoba. Waduh, boleh sih. Dia banyak week yang baru beli tapi ya biasa kan harus di styling dulu kan, ya belum sesuai sama ininya. Oke lah, nanti kita ngobrol-ngobrol aja di depan. Oke Kak Azwar, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Teman-teman diambil insight-nya ya. Buat yang mau belajar make up, jangan takut, sumbernya banyak. Kalau misalnya kalian bingung, nih ada master ya. Gak ada master juga. Ada yang lebih berpengalaman, jadi jangan lupa bertanya, jangan malu untuk bertanya teman-teman. Oke Kak Azwar, sebelum udahan kita ada salam nih biasanya. Namanya salam BMC. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke teman-teman, itu tadi Kak Azwar. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, share. Jangan lupa follow sosial media kita, sosial medianya Kak Azwar juga. Nanti kita bakal taruh di deskripsi. Oke, cukup sekian, sampai ketemu di episode selanjutnya. Matane.